nyawa anggota OPM terancam. Ratusan pasukan elit mulai ambil ancang-ancang. Sejumlah pasukan khusus TNI Polri saat ini tengah berpatroli di wilayah Intan Jaya, Papua untuk mengantisipasi serangan KKB Papua. Dengan kehadiran gabungan pasukan khusus ini, para KKB Papua akan berpikir 1000 kali untuk melakukan teror di Intan Jaya. Melansir dari rilis penerangan Kostrad, pasukan khusus yang bersiaga di sini yakni Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad, Satgas Maleo Komando, pasukan khusus atau Kopassus, Satgas Intelijen dan Satgas Brimob Damai Karten. Diketahui, soliditas aparat keamanan dalam menjalankan tugas di Intan Jaya patut diacungi jempol. Jika biasanya yang dipimpin patroli berpangkat letnan atau kapten, kali ini perwira angkatan udara berpangkat kolonel yang dipimpin langsung Intan Jaya, Papua. Hal tersebut disampaikan dan Satgas Yonif Para Rider 305 Kostrad Letkol Infanteri Ardiansa. Dalam rilis tertulisnya di Intan Jaya, Papua, dijelaskan dan Satgas hal itu terjadi saat dilaksanakan patroli gabungan antara TNI dan Polri di Intan Jaya. Kolonel Pas R. Haris yang tak lain adalah Wakil Komandan Satuan Tugas Elang memimpin langsung patroli gabungan yang melibatkan Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Para Rider 305 Tengkorak Kostrad, Satgas Maleo Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Satgas Intelijen dan Satgas Brimob Damai Karten. 1 jam lebih berpatroli bersama pasukan, tibalah rombongan di area gereja Bethesda, gereja Protestan di kampungnya Hengki Sani, Osea, dan Gembala Lepinus Sani, 2 kakak kandung Hengki Sani, menyambut kehadiran rombongan aparat gabungan. Karena sudah memahami kebiasaan Apkam di Intan Jaya, setelah beberapa kali datang ke kampung itu, warga yang dipanggil oleh Osea Sani segera berkumpul di area gereja. Tidak ada rasa takut, justru gembira yang terpancar dari wajah mereka. Mereka sudah menjadikan para prajurit TNI dan Polri sebagai bagian dari saudara mereka. Kedatangan kami ke sini mau menyampaikan sekaligus menyatakan bahwa kita semua saudara. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar keluhan dan keinginan saudara-saudara bisa tersampaikan ke pusat, sehingga pembangunan di sini dapat terus berlanjut dan masyarakat sejahtera, kata Kolonel Pas R. Haris di hadapan masyarakat Kampung Mamba. Buah tangan berupa beras, gula, kopi mie instan, dan rokok kemudian diserahkan kepada beberapa perwakilan warga masyarakat Mamba. Gembala Lepius Sani sebagai tokoh masyarakat Mamba berterima kasih atas perhatian TNI Polri di Mamba. Selanjutnya Gembala Lepinus berdoa berterima kasih kepada Tuhan sekaligus mendoakan keselamatan aparat TNI Polri selama bertugas di Intan Jaya. Kehadiran para prajurit Yonif Para Rider 305 Kostrad dari Karawang benar-benar memberi warna di Intan Jaya. Baru 2 bulan bersama-sama dengan sesama perantau dari Satgas Intel, Satgas Brimob Damai Karten, dan Satgas Maleo Kopassus, kekompakan yang ditunjukkan sungguh luar biasa. Inilah yang membuat Intan Jaya sekarang semakin kondusif. Bisa jadi KKB Papua sudah mendengar gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh unsur Apkam di Intan Jaya, sehingga mereka yang sebelumnya berani mengganggu, bahkan menyerang, berpikir 1000 kali untuk mengulangi lagi. Apalagi masyarakat semakin cinta dan sayang dengan Apkam karena kegiatannya bukan menakut-nakuti, namun justru sangat membantu masyarakat. Sementara itu, para anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua membabi buta lagi di wilayah Kabupaten Puncak. Mereka memberondongkan tembakan ke arah aparat TNI Polri yang sedang berpatroli. Akibatnya, 1 anggota TNI terluka akibat serangan KKB Papua tersebut. Melansir dari Tribata News, serangan KKB Papua pimpinan Numbuk Telenggen itu terjadi di Kampung Yang Gemuk, Distrik Gome, Kabupaten Puncak. Penembakan yang terjadi sekitar pukul 11.37 WIT dilakukan saat aparat TNI Polri sedang melaksanakan patroli dan cipta kondisi di sekitaran Distrik Gome, Kabupaten Puncak, dan terdengar arah tembakan dari Bukit Tepuk. Kasatgas Humas OPS Damai Karten, Kombes Pol Drs Ahmad Mustafa Kamal, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan gangguan tersebut kemudian direspon aparat dengan memberikan tembakan balasan.
sehingga terjadi kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok KKB Papua tersebut. Akibat penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Numbuk Telenggen, seorang anggota TNI terkena tembakan di bagian paha kanan, sehingga dengan cepat personel mengevakuasi korban ke puskesmas Ilaga, jelasnya. Kombes Pol Kamal melanjutkan, setelah mendapatkan penanganan awal di puskesmas Ilaga, korban kemudian dilarikan menuju Bandara Ilaga untuk bergeser ke Kabupaten Mimika guna mendapatkan penanganan medis yang lebih lanjut. Untuk korban dalam keadaan sadar dan telah dievakuasi menggunakan helikopter Kadal milik TNI AU untuk dilanjutkan penanganan medis di Rumah Sakit Timika, ujar Kasatgas Humas. Di akhir penyampaiannya, ia mengatakan bahwa pelaku penembakan masih dalam penyelidikan dan pengejaran. Sebelumnya, KKB Papua menyerang 4 pekerja bangunan yang sedang membangun Puskesmas Boega Barat, Distrik Boega, Kabupaten Puncak, Papua. Akibat kejadian tersebut, 1 pekerja tewas dan 1 lainnya mengalami luka tembak. Telah terjadi insiden di Boega, ada 4 korban, 2 sudah dievakuasi ke Timika, dan yang 2 belum, ujar Kapolda Papua, Irjen Matius Devakiri di Jayapura. Seperti dilansir dari Kompas.com, dalam artikel KKB serang pekerja yang bangun puskesmas di Boega, 1 orang tewas. Fakiri menyebut 2 orang yang telah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika, adalah korban tewas atas nama Wahyu dan korban menderita luka tembak bernama Ilham. Sementara 2 korban lain masih di Boega, dipastikan selamat. Fakiri menyebut kedua pekerja yang selamat itu mengalami trauma. Proses evakuasi 2 korban lainnya akan segera dilakukan, tergantung kondisi cuaca di lokasi kejadian. Masuk ke Boega butuh proses waktu. Dia tergantung cuaca. Kalau hari ini tidak bisa, maka besok akan dilanjutkan, kata Fakiri. Terkait kronologi penyerangan dan identitas pelaku, Fakiri menyebut polisi sedang mendalaminya. Saya sudah perintahkan di Reskrimum Polda Papua bersama Satgas OPS Damai Karten untuk mendalami kejadian tersebut dan mengevaluasi kejadian, tutur Fakiri. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.